Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emily Nuha Al-Fatin. Setelah kita sebelumnya membahas tentang metode garis lurus, selanjutnya adalah metode yang kedua di dalam penyusutan aset tetap, yaitu metode saldo menurun. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Depresiasi atau penyusutan yang dipercepat bukan berarti beban depresiasi juga semakin tinggi. Dengan saldo menurun, aset yang terdepresiasi dengan jumlah yang sama. Namun, dibandingkan dengan metode garis lurus, dibebankan lebih tinggi pada tahun-tahun awal masa manfaatnya, sedangkan beban penyusutannya itu lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut bertujuan agar total biaya penyusutan, perawatan, dan perbaikan selama masa manfaat tidak banyak berbeda. Jadi, di saldo menurun ini, beban penyusutan setiap tahunnya itu berbeda. Akan tetapi, di metode saldo menurun ini, besarnya beban penyusutan pada tahun pertama itu lebih tinggi daripada tahun-tahun berikutnya. Misalnya pada tahun pertama 50 juta, kemudian nanti tahun kedua menjadi 40 misalnya, kemudian tahun ketiga menjadi 30, tahun keempat menjadi 20, dan seterusnya. Jadi bedanya dengan metode garis lurus, kalau garis lurus itu metodenya, mohon maaf, kalau garis lurus biaya penyusutannya, beban penyusutannya itu stabil, setiap tahunnya itu sama. Akan tetapi pada metode saldo menurun, beban penyusutannya itu berbeda setiap tahunnya. Akan tetapi total beban penyusutan itu selalu sama, baik itu garis lurus maupun metode saldo menurun. Secara akumulasi di akhir tahunnya itu selalu sama. Kemudian di metode saldo menurun ini kita juga terbagi menjadi dua metode, yaitu jumlah angka tahun dan metode saldo menurun berganda. Yang pertama kita bahas adalah metode jumlah angka tahun. Metode ini dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap atau disebut fraksi tahun dalam bentuk pecahan, dihitung dengan cara yang pertama adalah pembilang. Jadi fraksi tahun itu terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang atau biasa juga disebut sebagai numerator itu menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun yang terkecil. Kemudian untuk penyebut atau disebut juga denumerator adalah jumlah angka tahunnya. Contoh, jika umur ekonomis aset adalah 4 tahun, maka penyebutnya adalah jumlah angka tahun tersebut. Dari mulai 4, 3, 2, 1, 4 tahun, kemudian 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Itu kalau ditotal berarti kan 10. Nah, kalau pembilangnya atau numeratornya itu berdasarkan tahun yang akan kita hitung beban penyusutannya. Contohnya pada tahun pertama. Pada tahun pertama, tahun yang digunakan sebagai pembilang adalah tahun yang terbesar. Karena ini umur ekonomisnya 4 tahun, maka yang menjadi pembilang adalah 4/10. Tahun kedua semakin turun pembilangnya 3/10. Kemudian tahun ketiga 2/10 dan tahun yang terakhir adalah 1/10. Jadi urut. Tahun pertama mulai dari yang terbesar, tahun kedua kemudian selanjutnya, tahun ketiga selanjutnya, dan tahun keempat adalah yang paling kecil. Begitu seterusnya, walaupun nanti umur ekonomisnya beda, teman-teman itu nggak boleh bingung. Pokoknya yang kita lihat adalah jumlah angka tahunnya. Kemudian untuk formulanya, beban penyusutan itu diperoleh dari fraksi tahun antara pembilang dan penyebut tadi, dikalikan dengan harga perolehan, dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu. Oke, langsung saya berikan contoh soal biar teman-teman lebih mudah dalam memahaminya. Contoh soal yang saya berikan di sini adalah sama persis seperti contoh soal yang sudah saya berikan di video sebelumnya, yaitu yang menggunakan metode garis lurus. Untuk teman-teman yang belum menonton, boleh
Nanti setelah video ini silahkan ditonton yang metode garis lurus sehingga teman-teman bisa membandingkan perbedaan antara kedua metode tersebut. Untuk contoh soalnya adalah sebuah aset tetap memiliki harga perolehan sebesar 100 juta. Aset tetap tersebut diperkirakan akan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 10 juta. Hitunglah beban penyusutan aset tetap tersebut selama 5 tahun. Oke, kali ini kita akan menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, sudah kita ketahui bahwa harga perolehannya adalah 100 juta dan nilai sisanya atau nilai residunya adalah 10 juta. 100 juta dan 10 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Dasar penyusutan itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Harga perolehan dikurangi nilai sisa itu disebut juga sebagai dasar penyusutan. Oke, jadi ketemu dasar penyusutannya itu adalah 90 juta. Hasil dari 100 juta dikurangi dengan 10 juta. Ketemunya 90 juta. Kemudian kita menentukan fraksi tahunnya. Karena ini berjumlah 5 tahun umur ekonomisnya, maka kita hitung penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Kenapa kita menghitungnya dari 5? Karena umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sehingga kita jumlahkan dari angka 5 sampai dengan angka 1. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ketemu penyebutnya adalah 15. Kemudian kita urutkan pembilangnya. Pembilangnya dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima itu dibalik dari yang terbesar menuju yang terkecil. Jadi untuk tahun pertama itu tahun 5, maksudnya nominalnya 5, tahun kedua 4, 3, 2, dan tahun yang kelima adalah 1. Kemudian kita tentukan nilai buku awalnya. Karena harga perolehan adalah 100 juta, maka nilai buku awalnya adalah kita tulis 100 juta. Kemudian fraksi tahunnya adalah 5 per 15. 5 per 15 ketemunya adalah 0,33. Boleh teman-teman dicek di kalkulator. Kemudian dasar penyusutan adalah sama, 90 juta. Kemudian beban penyusutan itu diperoleh dari dasar penyusutan dikalikan dengan fraksi tahun. 0,33 dikalikan dengan 90 juta. Ketemu beban penyusutan di tahun pertama adalah 30 juta. Sehingga nilai buku akhir tahun pertama pada 31 Desember ketemunya adalah nilai buku awal tahun dikurangi dengan beban penyusutan. 100 juta dikurangi dengan 30 juta. Ketemunya adalah 70 juta. Begitu juga dengan tahun kedua. Nilai buku awal tahunnya kita peroleh dari nilai buku akhir tahun di tahun pertama. Kita pindahkan ke sini. 70 juta. Kemudian fraksi tahunnya adalah 4 per 15. Ketemunya 0,27. Dasar penyusutannya sama, 90 juta. Kemudian ketemu hasil beban penyusutannya adalah 0,27 dikali 90 juta, ketemunya 24 juta. Kemudian nilai buku akhir tahunnya adalah 70 juta dikurangi dengan 24 juta, ketemunya 46 juta. Kemudian tahun ketiga, keempat, dan kelima adalah sama, seterusnya seperti itu. Pokoknya nilai buku awal tahun di tahun kedua, ketiga, dan keempat, kelima itu diambil dari nilai buku akhir tahun sebelumnya. Jadi misalnya nilai buku awal tahun di tahun keempat, maka kita ambil di nilai buku akhir tahun di tahun ketiga sebesar 28 juta ini. Nanti di akhir tahun kelima kita akan menemukan bahwa nilai buku akhir tahunnya adalah 10 juta. Hasilnya itu sama dengan nilai residunya atau nilai sisanya. Begitu juga dengan beban penyusutan. Total beban penyusutan ini akan sama dengan total beban penyusutan di metode garis lurus. Itu tidak ada yang berbeda dengan akumulasi total beban penyusutannya. Akan tetapi jumlah alokasi per tahunnya saja yang dibedakan. Jadi di tahun pertama total beban penyusutannya itu lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya.
tahun kedua lebih besar daripada tahun ketiga lebih besar daripada tahun keempat, dan tahun keempat lebih besar daripada tahun keenam. Kelima maksud saya. Kemudian di metode yang kedua adalah metode saldo menurun berganda. Metode ini merupakan metode yang memberikan beban penyusutan secara periodik berdasarkan nilai buku aset tetap yang semakin menurun terhadap perkiraan umurnya. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun berganda menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama perkiraan masa manfaat. Nah, bedanya dengan metode yang lain, untuk metode saldo menurun berganda ini, estimasi nilai residu itu tidak dipertimbangkan dalam menentukan tingkat penyusutan. Akan tetapi, aset tidak perlu disusutkan di bawah estimasi nilai residunya. Untuk ini, saya akan jelaskan di contoh soal langsung, biar teman-teman lebih mudah dalam memahami. Untuk formulanya, tarifnya kita harus menentukan tarif terlebih dahulu. Tarifnya itu diperoleh dari 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Kemudian nanti hasilnya dikalikan 2. Contohnya adalah umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 100% dibagi 5, ketemunya adalah 20%, kemudian dikalikan 2, maka hasilnya 40% tarifnya. Kemudian untuk beban penyusutannya adalah tarif dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Oke, langsung saya kasih soal. Soalnya sama. Kita tetap tulis soalnya sama dengan estimasi nilai sisa atau nilai residu sebesar 10 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Oke, kita tentukan dulu tarif penyusutannya. Tarif penyusutannya adalah 100% dibagi 5 tahun. Ketemunya 20%. 5 tahun itu adalah estimasi umur ekonomisnya. 20% dikalikan 2. Jadi tarif penyusutan di soal ini adalah 40%. Oke, kemudian kita buat tabel. Nilai buku awal tahun, tarifnya, dasar penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Oke, nilai buku awal tahun di tahun pertama itu sama dengan harga perolehannya 100 juta. Dan kita tidak menghitung estimasi nilai residunya atau nilai sisanya. Langsung kita hitungkan dikalikan dengan tarifnya. Jadi dasar penyusutan di saldo menurun berganda ini ditentukan dari nilai buku awal tahunnya. Oke, jadi tarifnya adalah 40% dikalikan 100 juta karena pada tahun pertama dasar penyusutannya itu sama dengan nilai buku awal tahun. Nilai buku awal tahunnya masih sama dengan harga perolehan. Jadi 40% dikalikan 100 juta. Ketemu beban penyusutannya adalah 40 juta. Maka diperoleh hasil 60 juta. Nilai buku akhir tahunnya. Kemudian di tahun kedua dasar penyusutan itu adalah nilai buku awal tahun. Karena di tahun kedua nilai buku awal tahunnya adalah 60 juta diperoleh dari nilai buku akhir tahun. Sehingga dasar penyusutannya juga menjadi 60 juta. Maka beban penyusutan di tahun kedua adalah 40% dikali dasar penyusutan 60 juta ketemu 24 juta sebagai beban penyusutan. Kemudian nilai buku akhir tahun adalah 60 juta dikurangi 24 juta, ketemunya 36 juta. Kemudian di tahun ketiga nilai buku awal tahun diperoleh dari nilai buku akhir tahun di tahun kedua, ketemunya 36 juta. 36 juta ini dijadikan sebagai dasar penyusutan di tahun ketiga. Maka tarif dikalikan dasar penyusutan, maka akan ketemu beban penyusutan sebesar 14.400.000. Maka ketemu nilai buku akhir tahun di tahun ketiga adalah 21.600.000. Begitu juga di tahun keempat, masih sama. Kemudian yang beda adalah di tahun kelima. Di tahun kelima itu harusnya dasar penyusutannya itu 12.960.000 dikalikan dengan tarifnya 40%. Seharusnya beban penyusutannya itu adalah 5.184.000. Akan tetapi karena kita lihat di peraturan awalnya, estimasi nilai residu tidak dipertimbangkan. Akan tetapi aset tidak perlu disusutkan di bawah estimasi nilai residu. Nah,
Jadi, jika beban penyusutannya adalah sebesar 5.184 dan nilai buku awalnya adalah 12 juta, maka coba kita kurangi 12.960.000 dikurangi dengan 5.184. Itu akan ketemu nilai buku akhir tahun di akhir tahun kelimanya itu hanya 7.776.000. Artinya, nilai tersebut di bawah estimasi nilai sisa. Padahal, keterangannya tadi, aset tidak perlu disusutkan di bawah nilai residunya. Sehingga, pada contoh soal di atas, estimasi nilai residunya adalah 10 juta. Jadi, penyusutan di tahun terakhir atau tahun kelima adalah 12.960 dikurangi dengan estimasi nilai residunya 10 juta. Sehingga ketemu beban penyusutannya itu hanya 2.960.000. Maka ketemu nilai buku akhir tahunnya itu tetap sesuai dengan estimasi nilai residunya. Sesuai dengan estimasi pada soalnya yaitu 10 juta. Sehingga secara total beban penyusutan itu sama seperti metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Dan nilai residunya juga tetap sama, yaitu 10 juta. Hanya saja alokasi dan penentuan di akhir tahunnya. Jadi teman-teman harus teliti. Jika nilai akhirnya, nilai residunya tidak sama dengan estimasi yang sudah ditentukan, maka harus ada penyesuaian di akhir tahun. Akan tetapi jika soalnya tidak diketahui nilai residu atau estimasi nilai sisanya, maka teman-teman tidak perlu melakukan penyesuaian. Teman-teman hanya perlu melakukan perhitungan yang sesuai tarif dan sesuai dasar penyusutannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan pada metode saldo menurun. Untuk kelebihannya, saldo menurun ini, baik jumlah angka tahun maupun saldo menurun berganda, itu lebih mencerminkan tingkat penggunaan aset setiap tahunnya dan lebih hemat dari segi biaya. Karena pada segi biaya di awal-awal tahun itu sudah dialokasikan di awal tahun, sedangkan di tahun-tahun berikutnya itu biaya penyusutannya itu semakin turun. Kemudian untuk kekurangan pada jumlah angka tahun, metode jumlah angka tahun, itu metode tersebut tidak diperkenankan dalam pelaporan pajak. Jadi banyak perusahaan yang tidak menggunakan metode tersebut. Sedangkan pada metode saldo menurun berganda, itu kelemahannya adalah lebih rumit dan lebih sulit dalam pengaplikasiannya. Karena teman-teman harus menghitung secara detail dan lebih teliti lagi di dalam nilai residunya. Mungkin karena soalnya tadi hanya satu aset, mungkin masih bisa dipikir-pikir lagi, akan tetapi di dalam perusahaan itu, jumlah asetnya itu sangat banyak. Jumlah asetnya itu bukan hanya satu, akan tetapi bisa ratusan bahkan ribuan. Jadi metode saldo menurun berganda ini bisa jadi lebih rumit daripada metode yang lainnya. Oke, untuk penjelasan materi tentang metode penyusutan aset tetap yang kedua yaitu metode saldo menurun, cukup sekian. Apabila teman-teman mempunyai kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram saya di @alfatin98. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.